dia tidak bisa ikut karena sibuk jadi budak. Salman berkata, kemudian Rasulullah SAW menemuiku setelah Uhud. Lalu berkata di tahun 3 Hijriah, Katib ya Salman, buatlah perjanjian pembebasan dari majikanmu, wahai Salman. Istilahnya mukatabah. Lalu aku membuat perjanjian pembebasan dengan majikanku, tetapi dia seorang Yahudi yang tamak. Dia meminta agar aku kalau mau bebas membayar 300 pohon kurma. Ya, ini satu pohon kurma mahal, 300 pohon kurma. Yang harus aku tanam untuknya. Jadi bukan pohon yang dikasih cuma begitu saja, harus ditanam, ditata sedemikian rupa yang siap untuk dipanen gitu. Dan juga berikut pengairannya, harus siap dengan pengairannya, dan aku harus membayar 40 ukiyah. Ya, 40 ukiyah itu satu ukiyah 127 gram emas. Kalau 40 ukiyah kurang lebih 5 kilo emas. Ya. Karena berarti sama 127 gram kali 40 kurang lebih 5080. Ya. 5080 gram, berarti sekitar 5 kiloan emas. Lalu Rasulullah SAW, Allah aku sampaikan kepada Nabi SAW, dan Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, bantulah saudara kalian ini. Maka mereka para sahabat rame-rame membantuku dengan pohon kurma. Ada yang menyumbang 30 bibit kurma siap tanam. Ada 20, ada 15, dan ada yang menyumbang 10. Masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya. Hingga terkumpullah untukku 300 bibit pohon kurma. Maka Rasulullah SAW berkata, idhab ya Salman, fafakkir laha. Fa'idha farakta fa'tini akunu ana adha'uha biyadayya. Pergilah menggali lubang untuk pohon-pohon itu, hai Salman. Ajak beberapa orang sahabat ini. Bila telah selesai kalian gali, ya, nanti aku, kata Nabi SAW, yang datang menancapkan sendiri dengan tanganku pohon-pohon kurma itu. Karena tadi kan syaratnya Yahudi, 300 pohon harus yang layak untuk dipanen nantinya. Begitu ditancap harus subur. Ya, jadi Salman akan bebas kalau pohon itu menjadi subur dan siap nanti untuk berbuah. Lalu aku menggali lubang untuk pohon-pohon itu, sedang para sahabat membantuku. Hingga bila aku telah selesai mengerjakannya, aku datang kepada beliau lalu mengabarkan kepadanya, kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW keluar bersamaku ke tempat pohon-pohon itu. Lalu kami mendekatkan kepadanya bibit-bibit pohon kurma. Kemudian Rasulullah SAW meletakkannya di dalam lubang dengan tangannya sendiri. Alaihissalam. Ini terjadi mukjizat ya. Karena Nabi SAW diiringi dengan mukjizat yang cukup banyak. Di antara mukjizat Nabi SAW adalah berbuahnya 300 pohon kurma yang diniatkan Salman untuk membebaskan diri dari keterbudakan. Kata Salman, demi zat yang jiwa Salman berada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidak satupun dari bibit pohon-pohon itu yang mati. Dengan begitu aku telah menjalankan perjanjian menanam pohon kurma dan tinggallah masalah uang. Setelah itu tadi kan diminta uang 40 ukiyah ya. Satu ukiyah sekitar 127 gram emas. Sekitar 5080 gram emas, jadi 5 kiloan lebih sekian. Setelah itu Rasulullah SAW datang membawa emas seperti telur ayam besarnya dari rampasan perang, salah satu peperangan. Lalu berkata, apa yang dilakukan orang Persia yang mengadakan perjanjian pembebasan? Nabi SAW tanya kepada para sahabatnya. Lalu aku dipanggil oleh para sahabat beliau untuk hal itu. Dan beliau berkata, ambillah ini dan bayarlah kewajibanmu wahai Salman. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, apakah ini bisa dibandingkan dengan kewajiban hutang yang harus aku tunaikan? Karena emas seperti telur ayam kecil, yang dia harus bayar 5 kilo. Ya paling berat pun kalau sangat berat dengan seberat itu paling setengah kilo ya. Ini harus 5 kilo. Maka Salman heran, ya Rasulullah, apa bisa ini membayar 40 ukiyah emas tadi? Maka Nabi SAW mengatakan, ambillah. Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha pemurah akan menyelesaikan kewajibanmu. Lalu aku mengambilnya kemudian menimbang sebagian untuk mereka. Demi zat yang jiwa Salman berada di tangannya, emas itu tiba-tiba senilai dengan 40 ukiyah. Jadi emas itu belum pernah ada emas sekecil itu, ukurannya 5 kilo. Tapi pada saat ditaruh ditimbang oleh Yahudi menjadi 5 kilo sebagai mukjizat dari Nabi SAW. Maka aku bayar lunas hak mereka, lalu aku pun dimerdekakan.